Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu dan telah berkenan untuk saya wawancarai terkait tugas demonstrasi kontekstual yaitu modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin Pak di sini saya memiliki beberapa pertanyaan terkait kan mungkin Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah lama, tentunya sangat memiliki banyak pengalaman ya terkait kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, mungkin di sini saya ingin banyak belajar dari Bapak terkait pengambilan keputusan tersebut. Nah, langsung saja ya Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama itu pengalaman apa yang pernah Bapak alami yang berkaitan dengan kasus dilema etika selama berada di sekolah yang sekarang Bapak tempati ini? Kalau pengalaman dilema etika itu banyak karena menyangkut berbagai hal ya. Yang namanya etika itu kan ada etika moral, ada etika diri sendiri atau nilai yang kita pegang, ada etika sosial, ada etika kemasyarakatan. Nah, kalau di sekolah pada saat kita berpegang pada etika atau idealisme yang kita miliki, kita akan dihadapkan dengan etika yang lainnya seperti etika legal. Kan ada yang namanya kepala sekolah itu kan pelayan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ada aturan-aturan tertentu yang tentunya harus dipatuhi. Itu adalah etika legal. Etika sosial, etika kemasyarakatannya. Di tempat kita ditempatkan tentunya masyarakat tertentu juga punya nilai-nilai tertentu yang tentunya berbeda dengan nilai atau etika yang kita pegang. Di sanalah terjadi dilema etika. Itu kalau misalnya harus yang spesifik salah satu kasus atau kita berbicara umum dulu? Spesifik aja ya Pak, jadi langsung terkait etika ya. Kalau misalnya di sekolah kita ngambil yang simpel saja ya, sederhana. Misalnya seperti ini. Dulu kan tahun 2023-2024 kan ada beberapa kasus anak yang jarang sekali masuk ke sekolah. Kita sudah intervensi, kita sudah melibatkan keluarganya untuk mengubah pola kehadiran anak itu. Tetapi kan beberapa cara yang telah kita tempuh tetap tidak menghasilkan penyelesaian yang berdampak pada anak tersebut. Itu kan di satu sisi kan kita punya aturan bahwa yang naik kelas, yang lulus, yang punya ijazah itu kan ada kriterianya tertentu harus bagaimana. Di sisi lain kan kita adalah hati nurani kita kan kita tidak memberikan ijazah kepada anak tersebut. Bagaimana masa depannya, bagaimana kedepannya anak tersebut. Tetap anak itu punya hak untuk melanjutkan hidup, mempunyai masa depan yang cemerlang. Nah, di sanalah kita bersama-sama kan dengan guru, dengan guru, dengan orang tua kita memutuskan bersama bagaimana baiknya untuk anak ini. Kalau tantangan pasti ada, karena kan pada saat kita melaksanakan intervensi untuk memperbaiki anak tersebut kan kita juga kan berhadapan dengan anak-anak yang melek. Kalau anak-anak sekarang itu melek dan kritis. Makanya pada saat kita melaksanakan aturan dengan konsekuensi seperti apa, tetapi kita tidak konsisten melaksanakannya karena terkait dengan nurani kita. Karena pada saat kita melaksanakan penyelesaian, mengintervensi anak tersebut, ada hal-hal tertentu yang akhirnya menjadi dilema bagi kita. Kita mendapat kritisi dari anak, dari rekan-rekannya, tapi kita juga tidak bisa berlaku sangat tegas, sangat kaku karena kita juga punya hati nurani. Nah seperti itu makanya terjadi dilema. Tapi kan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, anak juga kan mulai bisa menerima, boleh paham. Nah mungkin dengan kasus dilema yang Bapak hadapi itu, bagaimana cara Bapak ya mengambil keputusan gitu, terutama kan ini tadi kata Bapak juga
di satu sisi ada aturan, di satu sisi kan kita juga punya hati nurani, mungkin seperti itu. Iya. Nah mungkin kan terutama dalam kasus ini mungkin kepentingannya sama-sama apa ya? Jadi sama-sama penting, ya sama-sama penting. ada nilai kebajikannya. Ya itu. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Ini kan ada kebajikan secara moral, ada kebajikan secara legal. Terus kita mau cara mengambil keputusan adalah dengan menentukan dulu skala prioritas. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, etika moralnya seperti apa, konsekuensinya apa, alternatif penyelesaiannya seperti apa, kita berembuk bersama. Ini ingat kalau misalnya dalam pendidikan itu kan yang namanya sekolah itu seperti ekosistem atau seperti keluarga. Bila salah satu komponen dari ekosistem itu tidak berfungsi dengan baik, seluruhnya akan tanda kutip tidak baik juga. Jadi ya tetap ada saling ketergantungannya. Makanya pada saat mengambil keputusan, saya tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi saya berbicara, berdiskusi dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Karena apa? Kalau kita mengidentifikasi bersama, mencari alternatif bersama, menentukan penyelesaian pun secara bersama-sama. Karena apa? Perspektif dari satu orang itu mungkin kalau satu sisi baik, tapi dari sisi lain belum tentu baik. Makanya perlu melibatkan banyak perspektif, banyak pendapat, banyak penyelesaian, banyak alternatif. Nah dari sana kita sepakati mana yang terbaik dengan resiko yang tentunya bisa diperhitungkan berdampak pada anak, tetapi dengan resiko yang negatif seminimal mungkin. Nah mungkin tadi kan langkah dan mungkin sudah Bapak utarakan ya. Nah mungkin selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, kalau dilema etika, karena ini menyangkut banyak orang, tetap salah satu hal yang paling efektif menurut pengalaman saya itu jangan terlalu mengandalkan kepada diri sendiri. Kita harus selalu berdiskusi, berkolaborasi, mencari pendekatan bersama-sama. Karena penyelesaian yang didatangkan dari pemikiran bersama, maka pada saat diterapkan itu menjadi komitmen bersama. Karena keputusan bersama bukan keputusan kepala sekolah. Ya, pihak yang terlibat itu akan secara punya komitmen untuk melaksanakan, karena itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu. Oh iya, iya. Dan mungkin tentunya ya Pak, dalam setiap dilema itu kita pasti, tadi kata Bapak juga, memiliki banyak tantangan. Wah, ya. pasti itu. Nah mungkin salah satunya dari kasus yang Bapak hadapi, tantangan apa? Nah itu kan, itu tantangannya itu kan di satu sisi kita kan mau menerapkan aturan itu secara gamblang, karena ini terkait dengan disiplin siswa, terus pemahaman anak terhadap aturan sekolah itu seperti apa. Di sisi lain kan ada hati nurani anak yang seperti itu, masa mau ditinggalkan, itu kan itu jadi dilema utamanya. Kadang-kadang itu menjadi semacam kalau ini mah pergolakan batin, tapi kan itu wajar kalau kita menempati sesuatu atau memegang tanggung jawab sesuatu, pasti akan bertemu dengan dilema seperti itu. Ya, pasti. Mungkin di sini kan ketika Bapak menghadapi kasus tersebut, apakah Bapak selalu menyelesaikan dalam waktu itu atau memiliki waktu jeda gitu untuk cara menyelesaikan tantangan tersebut? Tergantung kepada kita mengidentifikasi, memberikan penilaian terhadap permasalahan tersebut. Kalau misalnya permasalahannya bisa diselesaikan hanya cukup dengan beberapa pihak, tetapi berdampak kepada penyelesaian permasalahan tersebut, lebih baik diselesaikan pada saat itu juga, daripada ditumpuk nanti terakumulasi menjadi masalah yang lebih besar, lebih rumit lagi penyelesaiannya. Jadi semakin lama itu bukan malah selesai, tapi malah semakin. Kalau misalnya permasalahannya tidak bisa diselesaikan pada saat itu, nah di sanalah
kita mengambil langkah-langkah tertentu, langkah-langkah yang jadi apa ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kalau masalahnya besar, otomatis akan, apalagi kalau masalahnya melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak komponen, tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga. Jadi mungkin tergantung kondisi juga ya Pak. Tergantung kedalaman permasalahan tersebut. Oh, gitu. Nah, apakah dalam menghadapi dilema tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan dilema tersebut? Oh Pak, pasti ada. Yang pertama adalah tentunya satu, kerelaan kita atau intensitas kita untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita tidak bisa, saya bilang di awal tadi, tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Kita harus berkolaborasi, harus melibatkan semua komponen di dalam sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena permasalahan, walaupun permasalahan satu anak itu menjadi tanggung jawab bersama, perlu penilaian bersama, perlu analisis bersama, perlu pencarian alternatif yang terbaik itu secara bersama. Tetap ide dari satu kepala itu bagaimanapun sempurnanya tidak akan sebaik dari ide beberapa kepala. Ya, jadi mungkin kalau kita bersama-sama mungkin nantinya juga lebih ringan gitu ya Pak. Jadi lebih membantu kita juga dalam proses penyelesaian. Kan jadi implementasi juga akan mendapat dukungan dari semua karena keputusan bersama. Kalau keputusan sendiri, kadang-kadang apa yang kita putuskan baik belum tentu baik untuk yang laksana orang lain. Nah mungkin Pak dari semua yang telah Bapak ya tadi sebutkan, pengalaman dari yang telah tadi Bapak ceritakan, apa pengalaman yang bisa Bapak petik dari kejadian tersebut? Nah, jadi pembelajaran atau pengalaman baik yang bisa kita petik. Pertama, kita jangan terlalu mengandalkan diri sendiri, karena sebaik apapun sebaik apapun kita, kalau disandingkan dengan orang lain belum tentu baik. Jadi tetap kita harus tidak tergantung kepada orang lain, tergantung kepada beberapa komponen. Yang kedua adalah kita harus terus belajar. Dalam arti belajar itu bukan belajar dalam tanda kutip ini, tapi belajar tentang hidup, belajar tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan. Karena tidak ada satu penyelesaian itu berlaku bagi semua permasalahan. Tetap setiap ada permasalahan harus kita kaji terlebih dahulu dalam mencari alternatif atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Apalagi terkait dengan etika. Karena etika itu kan di masyarakat yang ini seperti ini, di keluarga. Jangankan masyarakat, satu keluarga saja ada berbagai etika. Karena apa? Terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Tentunya punya etika masing-masing tentang dirinya. Itu yang harus dipertimbangkan. Karena yang namanya etika itu kan bukan hanya etika moral, tapi kan ada etika diri sendiri yang jadi pegangan keyakinan kita, itu juga etika. Jadi tentunya saya sangat banyak belajar ya Pak dari pengalaman Bapak. Jadi bagaimana cara saya mengambil keputusan, baik itu untuk diri sendiri ya, baik untuk diri saya sendiri. Apalagi ketika saya sedang berada di sekolah ya Pak. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, hendaknya terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi dulu ya permasalahan itu. Terima kasih banyak Pak, sangat banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak, dan tentunya mungkin bukan hanya sampai hanya di sini saja ya Pak, mungkin nanti kita bisa saya juga mungkin nanti ke depannya bisa ketika menghadapi suatu permasalahan terkait misalkan dilema etika atau bujukan moral, mungkin nanti pasti bukan mungkin tapi pasti saya akan melibatkan Bapak sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan yang lainnya. Nah mungkin wawancara dari saya mungkin dicukupkan sekian ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai. Mungkin itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, karena telah mengganggu waktu istirahatnya, dan terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk bisa mewawancari Bapak terkait untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai penentu. Mungkin Pak, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya terkait saya ingin mengetahui pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai pemimpin. Nah, mungkin yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau yang sepengetahuan saya ya pasti yang namanya kita hidup bersosial, apalagi kita hidup di sebuah lembaga pendidikan, tentunya di sini tinggal banyak orang banyak. Kemudian kita sering sekali disibukkan dengan berbagai masalah, yang mana masalah tersebut seorang yang mempunyai kapasitas sebagai pemimpin tentunya kita harus mampu merespon bagaimana cara menindaklanjuti masalah yang kita hadapi. Nah, untuk melihat masalah-masalah yang kita hadapi atau yang kita temukan, maka kita lihat dulu dari berbagai sudut pandang, yaitu berkenaan dengan masalah moral dan hukum. Jika masalah tersebut bertentangan atau berkaitan dengan hukum, maka pasti kita bisa langsung menentukan benar salahnya. Tapi kalau misalkan masalah itu benar, lawan benar, maka mungkin itu yang dinamakan dilema etika. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua di sini mungkin selama ini ya Bapak, bagaimana sih cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di mana keduanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan yang sama? Jika dirasa mungkin dua-duanya sama-sama benar, maka terlebih dahulu kita harus mampu untuk mengidentifikasi dulu kasus atau masalah tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa menimbang dan merespon untuk menentukan mana yang paling benar, karena tentunya kita mesti harus bisa mengambil keputusan untuk menentukan bahwa sesuatu itu dirasa bisa menguntungkan banyak orang, dan juga selanjutnya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang apa alasan kita menentukan hal tersebut supaya nantinya dirasa tidak merugikan orang lain. Nah, mungkin selanjutnya terkait tadi ya permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? ya, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tentunya kita harus hati-hati ketika ingin mengambil sikap atau mengambil sebuah keputusan. Pastinya kita harus ada langkah-langkahnya, diantaranya kita harus tahu dulu titik akar permasalahannya itu apa, atau penyebabnya itu apa. Kemudian kita bisa mengidentifikasi atau menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian bisa menanyakan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu, atau bisa kita selanjutnya bisa berdiskusi untuk menentukan sebuah solusi untuk menangani
hal tersebut. Jika dirasa sudah ditemukan solusi dan solusi itu ternyata ada beberapa solusi, maka kita bisa mengevaluasi dulu keputusan apa atau menentukan solusi yang mana yang paling tepat yang nantinya berdampak baik untuk kemanfaatan yang menyangkut orang banyak gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya mungkin dari langkah-langkah tersebut yang menurut Bapak lebih efektif ya dalam pengambilan keputusan pengalaman kasus dilema etika itu seperti apa? Kalau kita misalkan untuk lebih efektif, kita harus betul-betul bisa menganalisis dulu kasus tersebut, kemudian kita bisa menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan selalu mengedepankan kepentingan umum. Itu mungkin solusi tersebut bisa kita lakukan sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang. Dan tentunya Pak ya dalam mengambil keputusan itu kita selalu dihadapkan dengan yang namanya tantangan. Ya. Nah, selama ini tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah diantaranya kita itu harus bisa mencari keputusan terbaik. Nah itu mungkin kita itu harus betul-betul bisa mengevaluasi dulu tentang masalah, kemudian kita bisa memberikan keputusan yang mana nantinya itu keputusan yang terbaik. Nah, baik ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak tatkala misalkan Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika tersebut tadi? Nah, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak bisa mengambil langkah di tempat itu atau harus memiliki jeda terlebih dahulu? Ya tentunya kalau misalkan kita untuk seorang pemimpin, kita dituntut untuk secepat mungkin menyelesaikan sebuah masalah atau problem yang sekiranya masalah itu dikategorikan permasalahan yang ringan atau bisa diselesaikan pada waktu itu. Namun jika masalah itu merupakan masalah yang belum kita pahami, maka sebaiknya atau saya selalu mengidentifikasi dulu akar permasalahannya, kemudian mencari tahu. Setelah kita tahu penyebabnya apa, kemudian kita bisa mencari tahu yang tadi siapa saja yang terkait, kemudian kita berdiskusi mencari solusi, baik itu dari rekan-rekan warga sekolah, kemudian kita selanjutnya mengevaluasi lagi untuk menentukan hal terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk pengalaman tersebut, apakah pernah ada seseorang atau faktor-faktor yang yang pernah membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus dilema etika, saya tentu sering sekali berdiskusi atau mencari solusi dari rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah ini, yang tentunya ketika ada suatu persoalan, mana yang lebih memahami, siapa saja yang lebih paham tentang masalah itu, mungkin dia itu bisa memberikan solusi yang kemudian selanjutnya kita kalau bisa menampung dulu berbagai solusi, dan alhamdulillah yang saya rasakan ketika ada permasalahan itu sering sekali ada masukan-masukan yang membuat
kita ringan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman ya dari kasus-kasus yang tadi sudah Bapak sampaikan, pengalaman apa yang bisa dipetik, yang bisa saya ambil pelajarannya dari pengalaman Bapak tadi? Bahwa kita sebagai makhluk yang tentunya banyak sekali kekurangan, yang mempunyai kodrat, bahwa kita itu adalah makhluk yang banyak sekali kehilapan, kekurangan, dan tentunya berjalannya usia kita setiap hari ganti hari, kita tentu banyak sekali problem atau masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi tentunya itu merupakan kasih sayang atau anugerah dari Allah supaya kita untuk meningkatkan kedewasaan kita, untuk selanjutnya kita bisa lebih baik, lebih kuat dalam menghadapi berbagai problem. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin di sini banyak sekali ya pengalaman yang bisa saya ambil, pengalaman-pengalaman berharga terkait pengambilan keputusan. Jadi mungkin di sini saya bisa belajar ketika nanti saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, bagaimana nih cara saya menyikapi atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Mungkin percakapan kita dicukupkan sampai sini ya Pak. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan, dan mungkin saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.